wabarakatuh. Halo semuanya, saya Jarin Istiawan. Saya peserta Latsar CPNS Pusdikmin tahun 2025. Saya berasal dari instansi Kota Cirebon, BKPSDM Kota Cirebon, dari Angkatan 1, Golongan 2, Kelompok 2. Saya akan mewawancarai satu orang narasumber yang berasal dari masyarakat umum tentang bela negara. Oke teman-teman semua, di sini saya sudah menemukan satu narasumber yang akan saya wawancarai tentang bela negara. Selamat siang, Pak. Bisa diperkenalkan dirinya, namanya, kemudian pekerjaannya apa? Saya Aldi, freelance. Freelance ya, Pak? Oke, Pak. Di sini saya numpang untuk mewawancarai Bapak, menggunakan waktu Bapak sebentar untuk sedikit bertanya-tanya tentang bela negara ya, Pak ya. Pertanyaan yang pertama nih, Pak. Bela negara itu kira-kira apa sih yang Bapak tahu? Bela negara ya. Cinta tanah air gitu. Bangga jadi warga Indonesia. Mungkin mau menjaga negeri ini. Oh, oke, baik. Berarti cinta tanah air, bangga jadi warga Indonesia gitu ya, Pak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, Pak. Kalau di kehidupan sehari-hari nih, Pak, Bapak ini udah merasa apa belum sih melakukan hal-hal yang bisa dibilang sebagai bela negara gitu? Bayar pajak bisa masuk nggak ya? Bayar pajak masuk, Pak, bayar pajak ke toko gitu ya, Pak ya. Kemudian apa lagi tuh, Pak, yang dilakukan itu? Mungkin menjaga kebersihan lingkungan. Sama aja kan itu. Sama masa enggak Lalu kita bertetangga aja. bertetangga, menciptakan suasana yang harmonis gitu ya, Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Pak. Ada nggak, Pak, pesan buat anak muda supaya tetap cinta pada negara Indonesia ini, Pak? Pesannya Jangan lupa deh sama jati diri bangsa. jangan lupa sama jati diri bangsa. Kemudian ada lagi nggak, Pak? Jangan ikutan hal-hal negatif di internet gitu. Jangan gampang makan hoax. Oh, ada lagi nggak, Pak, tuh? Dapat itu dari kita udah ke Lanjut, Pak ya, cukup ya. Berarti oke, terima kasih ya, Pak ya, mengganggu waktunya sebentar karena saya mewawancarai Bapak. Baiklah teman-teman semua, itulah salah satu dari narasumber kita yang bernama Pak Aldi sebagai freelance profesinya yang sudah kita wawancarai pendapatnya tentang bela negara. Selanjutnya kita akan mewawancarai narasumber yang lain yang berbeda profesi. Baik teman-teman semua, di sini saya sudah bersama salah satu tokoh dari lapisan pengamanan masyarakat yang akan saya wawancarai tentang bela negara. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Jermi. Bisa diperkenalkan nama dan profesinya, Pak? Saya nama Pak Maskon sebagai anggota Satuan Pengaman yang bekerja di lingkungan pemerintahan BKSDM. Baik, Pak. Minta waktunya sebentar bisa, Pak? Boleh? Jadi seperti ini, Pak. Saya akan bertanya tentang bela negara kepada Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh, Pak ya? Silakan. Pertanyaan yang pertama nih, Pak. Apa sih arti bela negara menurut Bapak sebagai seorang satuan pengamanan, Pak? Arti dari bela negara bagi saya setelah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja dengan penuh tanggung jawab dengan menjaga agar kantor tetap aman dan tertib. Saya ikut berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kenyamanan kerja yang mendukung pelayanan publik. Oke, baik, Pak. Kemudian ada pertanyaan yang kedua nih, Pak. Gimana, Pak, cara Bapak menumbuhkan semangat bela negara di dalam pekerjaan sehari-harinya tuh, Pak? Saya berusaha disiplin, patuh terhadap aturan dan menjalankan tugas dan ikhlas. Selain itu, saya selalu siap membantu pegawai dan masyarakat yang datang ke kantor.
Saya percaya semangat bela negara bisa dimulai dari hal kecil yang dilakukan dengan tanggung jawab. Oke, baik Pak, jawaban yang sangat bagus Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana peran Bapak sebagai satuan pengamat dalam menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan tempat Bapak bekerja Pak? Satpam sering berinteraksi dengan banyak orang, jadi kami harus bersikap ramah, tegas, dan adil. Kami tidak boleh membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang. Dengan bersikap profesional dan adil, kami bisa menjaga suasana kerja tetap harmonis dan aman. Jawaban sangat bagus Pak, berarti semuanya sama ya Pak ya, harus Sama. mengikuti aturan yang ada di tempat Bapak bekerja ya Pak ya. Siap. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan Bapak kepada warga sekitar nih Pak terkait semangat bela negara? Pesan saya sebagai anggota Satpam, cintailah negara ini dengan cara yang sederhana. Taati aturan, saling menghormati dan jaga. Dan jangan mudah terpecah karena perbedaan. Setiap orang bisa ikut membela negara dan perannya masing-masing, baik itu guru, pedagang, pegawai, atau petugas keamanan seperti saya. Pak Jeremy. Bagus Pak, jawaban sangat bagus. Berarti bela negara itu bisa dilakukan siapa aja Pak ya? Siap. Nggak harus Semuanya, semua elemen bisa. nggak harus hanya polisi atau tentara atau satpam aja ya Pak ya? Ya. Siapapun bisa ya Bisa. Pak ya? Seperti guru gitu ya Pak ya? Bisa. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya yang telah disediakan untuk saya. Saya mewawancari Bapak tentang bela negara. Selamat siang ya Pak. Terima kasih. Iya. Oke, Kak. Baik, sebenarnya di sini saya akan mewawancari salah satu narasumber kita terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Stay tune. Halo Mas, permisi. Sebelumnya saya merupakan peserta wawasan kebangsaan dan saya izin mau mewawancara. Boleh? Ya, silakan. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama dan pekerjaan. Untuk nama saya Yusril, saya sebagai karyawan swasta. Kalau boleh tahu spesifiknya sebagai apa atau bidang apa? Ya, untuk bidang pekerjaan saya itu berfokus untuk pengiriman tenaga kerja ke Jepang atau sering disebut magang di Jepang. Saya dari lembaga pelatihan kerja untuk di Jepang. Langsung aja ya. Pertanyaan pertama, apa sih yang masih tahu tentang bela negara? Bela negara ya, bela negara bagi saya adalah menunjukkan profesionalisme dan integritas dengan bekerja secara jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menyalurkan peserta magang ke depannya. Dan ini juga merupakan bentuk bela negara ya, dalam aspek non militer, yaitu menjaga citra dan kehormatan bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Selain itu juga saya berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertanyaan kedua nih, bagaimana cara Mas menumbuhkan semangat bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Caranya ya memberikan contoh sikap yang disiplin dan bertanggung jawab kepada para siswa yang akan magang ke Jepang, ya, meningkatkan kompetensi ya dari budaya Jepang, ya, dari bahasa Jepang tentunya ya, dan kualitas SDM baik siswa maupun saya sendiri sebagai staf. Selain itu juga saya menjalin kerjasama dan kepedulian sosial di antara staf satu sama lain. Menurut Masnya, wawasan kebangsaan itu penting nggak? Ya, penting ya Bu, karena dengan wawasan kebangsaan kita jadi memahami sejarah, budaya,
dan perjuangan bangsa sehingga tumbuh rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Dan selain itu juga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang terdiri dari berbagai suku. Gimana sih peran Masnya atau kontribusi apa yang sudah Mas lakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia? Kontribusi saya tentunya tadi ya, menerapkan sikap toleransi ya, dan saling menghargai dalam lingkungan kerja dengan latar belakang yang beragam, karena ya kami juga ya, saya perlu membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dalam menyelesaikan masalah dan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan kami, atasan saya. Pertanyaan terakhir nih, apa pesan Masnya kepada warga sekitar terkait semangat bela negara? Ya, untuk pesan saya sebagai warga negara, ya tentunya kita semua menumbuhkan semangat semangat bela negara ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan bela negara ini bukan hanya tugas para prajurit, ya, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Mari kita berkontribusi bersama-sama sesuai kemampuan kita demi kemajuan dan keutuhan bangsa. Mantap ya gitu. Terima kasih telah meluangkan waktu dan berkenan di wawancara saya. Ya, Terima kasih ya Mas. ya, terima kasih sama-sama. Ya. Berikut tadi wawancara yang sudah saya lakukan terhadap salah satu narasumber yang merupakan karyawan swasta. Semoga hasil wawancara ini bisa menjadi renungan untuk kita semua tentang bela negara. Terima kasih.